Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Adapun standar kompetensinya adalah meningkatkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan arti beriman kepada malaikat dan yang kedua menjelaskan tugas-tugas malaikat. Adapun indikatornya yaitu 1. Menjelaskan pengertian malaikat Allah, 2. Menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah, 3. Menyebutkan dalil nakli tentang malaikat Allah, 4. Menjelaskan jumlah nama-nama dan tugas malaikat Allah, 5. Menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah, 6. Menjelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk Allah lainnya, dan yang ketujuh menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. Pengertian iman dan beriman. Iman adalah percaya atau yakin. Sedangkan beriman mempercayai atau meyakini. Malaikat itu adalah makhluk gaib. Malaikat itu diciptakan dari cahaya dan malaikat itu memiliki tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beriman kepada malaikat Allah adalah mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah yang merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian beriman kepada malaikat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Artinya segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Itulah dalil nakli tentang beriman kepada malaikat Allah di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1. Selanjutnya, nama dan tugas-tugas malaikat. Malaikat itu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani ada 10. Yang pertama adalah Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, yang tugasnya menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil, yang tugasnya meniupkan sangkakala menjelang datang hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel, yang tugasnya menjemput kematian setiap makhluk. Yang kelima dan keenam adalah Raqib dan Atid, yang tugasnya mencatat amal baik dan buruk manusia. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan adalah malaikat Munkar dan Nakir, yang tugasnya memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik,
yang tugasnya menjaga pintu neraka, dan yang ke-10 malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat itu ada 5. Yang pertama, makhluk ghaib diciptakan dari nur. Jadi malaikat itu diciptakan dari nur atau dari cahaya. Yang kedua, sifat malaikat itu selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Tidak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah. Kemudian sifat malaikat yang ketiga, tidak berjenis kelamin laki-laki, wanita maupun waria. Yang keempat, sifat malaikat itu adalah bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Dan sifat yang kelima daripada malaikat itu adalah tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Adapun sifat malaikat itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, jin itu diciptakan dari nyala api, dan Adam atau manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu, yaitu dari tanah. Kemudian, apa perbedaan malaikat, manusia, dan jin? Yang pertama, malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari nyala api. Kemudian yang kedua, malaikat itu punya sayap dan tangan, sedangkan manusia hanya punya tangan, dan jin punya sayap dan tangan. Kemudian yang ketiga, malaikat itu selalu taat kepada Allah, sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang ingkar. Begitu juga jin, ada yang taat dan ada yang ingkar. Kemudian yang keempat, malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Sedangkan manusia butuh makan, butuh minum, dan butuh tidur. Dan jin juga butuh makan, minum, dan tidur. Kemudian yang kelima, malaikat itu tidak mati hingga akhir zaman, sedangkan manusia mati sebelum akhir zaman, dan jin dapat mati sebelum akhir zaman. Adapun hikmah beriman kepada malaikat. Dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Yang antara lain adalah 1, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ketaatan para malaikat. 2, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. 3, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal saleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Jibril, kita harus selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya dengan cara berbagi ilmu terhadap orang lain. 2, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Mikail, perilaku yang dapat kita wujudkan dengan kita selalu berusaha maksimal agar mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Yang ketiga, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan dengan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi kita musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat,
Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israel, perilaku yang dapat diwujudkan adalah kita harus berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksa sakaratul maut ketika ajal menjemput. Yang kelima, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir, perilaku yang dapat kita wujudkan dengan memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Yang keenam, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Raqib, perilaku yang dapat kita wujudkan dengan memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Yang kedelapan, sebagai orang beriman kepada malaikat Atid, perilaku yang kita wujudkan dengan menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Yang kesembilan, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Ridwan, perilaku yang dapat kita wujudkan dengan selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman sambil menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Dan yang terakhir adalah sebagai orang yang beriman kepada malaikat Malik, perilaku yang dapat kita wujudkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari neraka. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perilaku kita sebagai orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan sebagai uji kompetensi dari iman kepada malaikat. Pertama, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah? Yang kedua, tuliskan sebuah ayat beserta terjemahannya yang menegaskan bahwa malaikat tidak merasa letih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuliskan sifat-sifat malaikat. Yang keempat, jelaskan perbedaan malaikat dengan manusia dan makhluk gaib lainnya, yaitu jin dan setan atau iblis. Yang kelima, tuliskan minimal 5 contoh pengalaman dari iman kepada malaikat. Yang keenam, mengapa kita harus mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang ketujuh, tuliskan perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Yang kedelapan, tuliskan hikmah beriman kepada malaikat. Yang kesembilan, apa yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada malaikat Israel. Dan yang kesepuluh, apa yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada malaikat Jibril. Selamat bekerja, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui uji kompetensi ini dapat terjawab oleh semua. Demikianlah yang kita pelajari hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita. Dan sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.